pada hari ini kami Fakultas Kedokteran mengadakan salah satu kegiatan bentuk pengabdian masyarakat yang sumbernya berasal dari donasi para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Dayana yang kita sepakati pada saat rapat sebagai salah satu bentuk empati kami para dosen yang bekerja di Fakultas Kedokteran untuk hidup berbagi dengan teman-teman tentunya yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, bentuk donasi ini adalah dalam bentuk donasi sembako yang kita berikan kepada seluruh pegawai kontrak yang kita miliki, termasuk juga petugas kebersihan yang ikut menjaga kebersihan lingkungan di Fakultas Kedokteran dan tenaga keamanan Satpam yang menjaga keamanan Fakultas Kedokteran. Nah, rasa kebersamaan, bentuk empati inilah yang ingin kami jaga untuk merekatkan tali asih, kemudian membangkitkan rasa empati kita sesama umat manusia di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Karena dengan kebersamaan saya yakin kita akan bisa menangani wabah pandemi COVID ini. Satu sisi teman-teman kami bertugas di rumah sakit memberikan layanan, walaupun mereka sibuk dalam memberikan layanan, ada rasa empati dari teman-teman dosen untuk hidup berbagi. Jadi mereka di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter, memberikan layanan pada masyarakat, bersama-sama kita menjaga masyarakat kita akibat dampak dari pandemi COVID dari segi kesehatan, tapi di sisi lain nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kekeluargaan, semangat gotong royong tetap kami jaga di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Dayana. Kita seluruhnya hampir 280-an dosen semua. Kedokteran saya Janggih. Jadi dosen ITA itu tidak hanya dosen yang berasal dari Kemendikbud, tapi juga ada dosen berasal dari Kemenkes yang kebetulan bertugas di Rumah Sakit Sangla. Jadi dosen kita itu ada dua, baik dosen Fakultas Kedokteran PNS Kemendikbud, PNS di Kemenkes, dan ada dosen BLU. Jadi itulah yang bersama-sama berdonasi. Dosen tetap BLU-nya Universitas Dayana yang kebetulan bertugas di Fakultas Kedokteran. Jadi Nike kami bersama-sama. Jadi tidak membedakan dari mana kami berasal, yang jelas mereka adalah satu, mereka adalah dosen Fakultas Kedokteran. Kita memberikan pengajaran, kita melakukan penelitian, kita melakukan pengabdian bersama walaupun dari sumber yang berbeda, tapi kita sepakat kita adalah dosen Fakultas Kedokteran. Kenapa memilih Kebasum di pasar? Saya kira mereka cukup terdampak dengan kondisi seperti sekarang ini. Di samping itu kita melihat kehidupan mereka kan sangat tergantung apa yang mereka dapatkan hari itu. Ya, jadi harian. Itulah yang mengakibatkan kenapa kami merasa terketuk, merasa dipanggil untuk memilih sasaran seperti itu. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak jumlahnya, paling tidak bisa meringankan beban mereka. Dan kami juga berkoordinasi dengan teman kami di Yayasan Rama Sesana untuk memilih supaya juga tetap kita menjaga physical distancing, karena jangan sampai kami datang membawa sembako nanti menimbulkan kerumunan, itu juga kan tidak baik. Pak, selaku fakultas yang menaungi pihak kesehatan, ada proposan khusus dari Fakultas Kedokteran ini melakukan ini? Oh jelas, kami dari awal sudah dilibatkan baik di Satgas Provinsi maupun di gugus tugas. Bahkan saya bagaimana mendorong Rumah Sakit UNUD sebagai pusat pelayanan COVID-19 dan sebagian besar SDM-nya kami yang menyiapkan. Termasuk kemarin untuk lab PCR yang sekarang kita bisa melakukan diagnostik sebagai golden standard untuk pasien-pasien COVID-19 pun dimotori oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Kebetulan saya pada waktu itu sempat juga berkomunikasi dengan Pak Menko Maritim untuk mohon bantuan RT-PCR 2 buah yang sekarang sudah kita bisa operasionalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kami bekerja sama dengan Pemkot untuk bagaimana melakukan swab jemput bola. Nah, jadi kepada tempat-tempat di mana PMI ditampung, kami dari tim Rumah Sakit UNUD, dosen kami, tenaga kami yang kita siapkan di sana melakukan swab di tempat PMI sehingga kita bisa mengenali lebih cepat mana yang positif, mana yang negatif. Kalau positif kita langsung geser sehingga tidak mencemari
teman-teman yang warga PMI kita yang negatif di sana. Sehingga juga bisa mengurangi masa mereka karantina. Jadi cepat kembali ke masyarakat. Psikologis mereka juga lebih baik karena dia jauh dari keluarga tentu akan menimbulkan trauma psikis. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah untuk mengurangi trauma psikis. Kami punya tim trauma healing yang dimotor oleh teman-teman psikiatri dan psikologi. Trauma healing itu adalah trauma psikologis terhadap dampak COVID-19 ini. Misalnya orang yang biasa keluar rumah sekarang harus diam di rumah saja. Ini berdampak. Ya, jadi trauma healing itu adalah penyembuhan terhadap trauma psikologis akibat situasi seperti sekarang ini. Jadi ada teman-teman dari psikologi yang memberikan pelayanan, ada teman-teman dari psikiatri. Termasuk juga kami punya tim dari kesehatan masyarakat yang melakukan kontak tracing. Itu ada kejadian melakukan kontak tracing. Itu adalah salah satu andil dari Fakultas Kedokteran terhadap pemerintah Provinsi Bali. Kami tetap bergerak untuk bersama-sama memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Karena ya sesuai dengan regulasi yang ada, kita masih menunggu dari kementerian sesuai dengan regulasi. Saya kira juga untuk untuk penerimaan mahasiswa baru nanti Bapak Wakil Rektor 1 yang punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Gini. Untuk sistem pembelajaran kita dengan situasi seperti saat ini, pembelajaran tetap berlangsung dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi sistem daring. Jadi kuliah-kuliah semua diberikan secara online, termasuk juga pelaksanaan ujian. Ujian S3 online, ujian S2 online, kemudian ujian-ujian daripada mahasiswa kita baik yang ada di pendidikan profesi pun dilaksanakan secara online. Jadi selama pandemi COVID ini perkuliahan dan sistem ujian tetap berjalan seperti biasa. Cuma berbeda metode saja. Yang tetap kami harus jaga adalah bagaimana menjaga kualitas pendidikan anak didik kita. Nah, yang masalah adalah bagaimana masalah kompetensi yang berkaitan dengan skill. Nah, ini akan kami tambahkan untuk praktek kliniknya adalah setelah masa pandemi ini berakhir. Jadi tetap kontennya seorang dokter tidak hanya knowledge, dia juga perlu attitude yang baik, dan yang paling penting adalah psikomotor. Jadi tiga-tiganya itu tidak bisa kita lepaskan satu sama lain. Knowledge, attitude, psikomotor. Tetap kita harus jaga untuk menghasilkan sarjana yang sujana.